Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina rasulillahi ajmain, amma ba'du. Langsung saja, di sini kita akan belajar sama-sama dengan materi pembelajaran bahasa Indonesia ya, dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan perkembangan belajar bahasa. Yang pertama itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Yang kita ketahui, faktor yang secara umumnya itu adalah faktor internal dan eksternal ya. Faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik adalah yang pertama cara berpikir, yaitu faktor internal si siswa atau si peserta didik kita itu. Setiap orang melakukan segala hal dalam hidupnya berdasarkan semua yang ada dalam pemikirannya. Ya gitu. Misalnya ada seorang yang tidak suka makan terong, lalu suatu saat dia diberikan oleh orang lain untuk makan terong, kandungan zat yang ada dalam terong itu dapat membantu sistem pencernaan tubuh manusia setelah satunya terong akan mempengaruhi buang air besar. Akan tetapi orang itu nggak suka makan terong. Jadi faktor internal itu yang ada dalam dirinya itu adalah nggak suka makan terong. Makanya tadi faktor internal ini kerap kali terjadi atau kerap kali menjadi kendala berlangsungnya pembelajaran. Itu adalah salah satunya faktor fisiologis, yaitu meliputi segala yang berhubungan dengan keadaan fisik, jasmani individu seseorang, dan pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seorang. Faktor tersebut meliputi kondisi fisik yang normal dan kondisi kesehatan fisik. Itu faktor internal. Itu adalah rasanya yang sering kita dapati dalam semua peserta didik, ialah faktor internalnya itu kan kalau masih anak-anak namanya, kalau di SD itu kebiasaan anak-anak itu sulit dibentuk. Faktor internal ini kalau anak-anak masih sering bermain ya kan, masih sering bermain seraya belajar. Jadi itu yang menjadi PR supaya gimana bermainnya itu menjadi belajarnya si anak itu tadi. Kemudian ada banyak lagi faktor si fisiologis ini terbagi menjadi beberapa faktor. Salah satu adalah cacat tubuh dan faktor kesehatan. Itu yang utama ya. Kalau dia sakit pasti nggak bisa. Itu yang faktor. Kemudian di sini kan tadi saya bilang ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri itu dapat muncul di setiap kegiatan belajar. Misal, ketika kita belajar, faktor eksternal itu adalah pengaruh atau faktor-faktor yang datang dari luar diri seseorang, ya kan? Contoh, misalkan kita mau belajar di ruangan atau di kelas, tetapi di luar itu bising, kayak ada kegiatan apa, seperti ada kegiatan instruksi, terus ada kegiatan bangunan-bangunan yang menimbulkan suara-suara bising, itu termasuk juga dalam faktor eksternal. Jadi dengan adanya kegiatan konstruksi tadi, si siswa atau peserta didik kita konsentrasinya terbelah. Kenapa? Karena dengan timbulnya suara bising tadi,
eh, kefokusan anak-anak akan terbagi. Telinga kanan mendengarkan suara konstruksi dan telinga kirinya mendengarkan guru. Jadi suaranya itu akan bertabrakan dan menjadi nggak fokus anaknya. Nah, jadi itu faktor eksternal yang sering kerap terjadi di pembelajaran ya. Kemudian dalam faktor eksternal itu adalah yang saya tadi bicarakan, yang saya tadi beritahu tadi, yang paling utama adalah faktor eksternal dalam lingkungan keluarga. Contohnya aja, orang tua siswanya itu memiliki potensi yang sangat tinggi, kemampuannya sangat mendukung, akan tetapi orang tuanya tidak mendukung. Misal dalam keadaan yang kerap terjadi itu faktor ekonomi keluarganya. Nah, ya kan? Itu kerap kali terjadi dalam keluarga atau lingkungan keluarga. Anaknya memiliki potensi yang sangat tinggi, akan tetapi orang tuanya memiliki kendala dalam faktor ekonomi. Jadi kemampuan anaknya itu terbatas. Anaknya memiliki misalkan memiliki kemampuan 100% dan ternyata ekonomi yang itu menengah ke bawah. Jadi anaknya itu gak mendapatkan pendidikan yang layak, yang untuk melanjutkan potensinya itu, untuk mengembangkan bakat, untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Itu salah satu faktor lingkungan keluarga. Banyak faktor eksternal yang kerap kali kita dapati dalam pembelajaran ya. Kemudian ada juga faktor lingkungan sekolah, mungkin yang kurang mendukung sarana prasarananya, tata tertibnya mungkin kurang disiplin, itu juga bisa. Gurunya yang kurang memanfaatkan media-media yang ada. Nah, itu juga bisa menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Kemudian kita masuk ke tema yang kedua, itu perkembangan belajar bahasa. Ya, tadi kan faktor-faktor, dan kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, itu perkembangan belajar bahasa. Sesuai fungsinya, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seorang dalam pergaulannya atau hubungan dengan orang lainnya. Tentu saja itu kita harus bisa bahasa. Bahasa merupakan alat bergaul, oleh karena itu penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan berkomunikasi dengan orang lain. Ya tentu kan, harus ada lawan bicaranya. Kalau nggak ada ya gimana? Bahasa diperlukan sejak manusia bayi dan mulai berkomunikasi dengan orang lain. Contoh, kalau orang pas bayi itu kan bahasanya itu nangis, ya kan, menangis. Senjata dia kalau mau apa-apa pasti menangis, itu bahasa dia. Tapi kita pun mengerti kalau dia nangisnya seperti ini, biasanya ingin ini. Kalau dia nangisnya seperti itu, biasanya seperti itu. Itulah bahasa bayi, ya kan. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor intelek sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh lingkungan, karena bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Contoh, bahasa saya kan lahir di Kalimantan Tengah, ya kan. Di sana ada beberapa suku Dayak ada, suku Jawa ada, suku Madura ada, suku yang perantau-perantauan. Nah, jadi karena saya lahir di Kalimantan itu mayoritasnya orang Dayak,
kalau saya orang Jawa, jadi bahasa pun bisa berpengaruh di sana ya kan. Seperti bahasa kalau bahasa orang Dayak menggunakan intonasi yang seperti orang mau ngajak ini gitu ya, maaf ya, saya tidak menyindir bangsa atau mana-mana. Kebiasaan intonasinya itu tinggi gitu, dan Jawa pun ada juga yang intonasinya tinggi, ada juga intonasi rendah. Jadi kalau kita berbicara sesama atau lain dengan dengan orang lain, kebiasaan itu akan salah paham. Misalkan saya berbicara dengan Anda dari bangsa yang intonasinya lembut, berbicara dengan saya orang Jawa yang intonasinya itu terkadang meledak-meledak, nanti dikira orang itu ini orangnya marah-marah ini, padahal kan ngajak bicara, cuma intonasinya itu yang berbeda-beda. Nah, itu juga ragam bahasa ya, perkembangan bahasa, belajar bahasa. Kemudian bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang. Anak remaja telah banyak belajar dari lingkungan. Dengan demikian, bahasa remaja bertunduk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebayanya sendiri. Gue ya, seperti itu. Kemudian pengaruh lingkungan yang berbeda antara keluarga, masyarakat, dan sekolah dalam perkembangan bahasa akan menyebabkan perbedaannya antara anak satu dengan yang lainnya, yang seperti saya tadi bicarakan ya kan, berbeda-beda karena intonasi dari setiap daerah itu berbeda-beda, seperti saya dengan Anda itu berbeda juga. Kemudian masuk lagi bahasa terkait erat dengan kondisi pergaulan. Oleh karena itu, perkembangannya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada perkembangan bahasa terdapat dua faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor biologis dan faktor lingkungan. Nah, kita cari tahu dulu tentang faktor biologis ya. Terus simak ya. Yang pertama itu tadi adalah faktor biologis. Ada beberapa komitmen dalam membahas faktor biologis ini di perkembangan bahasa. Di antaranya evaluasi biologis, ikatan biologis, peran otak, bahasa binatang, dan masa kritis belajar bahasa. Mungkin di sini kita akan ulas salah satunya aja ya. Yang pertama adalah evaluasi biologis. Para ahli percaya bahwa evolusi biologis membentuk manusia ke dalam makhluk linguistik. Berkenaan dengan evolusi biologis, otak, sistem syaraf, dan sistem vokal, yang seperti saya tadi vokal ya, intonasi suara, berubah selama beratus-ratus tahun. Di perkiraan manusia mendapat bahasa bervariasi selama beribu tahun yang lalu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setiap bangsa memiliki bahasa sendiri dan memiliki intonasi atau vokalnya tersendiri ya kan. Seperti yang kita ketahui tadi ya. Kemudian peran otak dalam perkembangan bahasa. Nah, saya memilih ini kenapa? Karena ini berdasarkan hasil penelitian bahwa proses bahasa ini itu dikontrol oleh belahan otak sebelah kiri. Jadi apabila ada seseorang yang mengalami gangguan otak, terutama otak kiri, pasti dia akan sulit untuk melakukan perkembangan bahasa.
Karena pada otak kiri terdapat suatu area yang bernama Wernicke area yang berfungsi untuk pemahaman bahasa. Dan apabila kerusakan otak pada seseorang terjadi pada area ini sering terjadi perbincangan yang berarti atau mengecoh. Contoh, apakah binatang memiliki bahasa? Pasti binatang memiliki bahasa. Pada kenyataan tidaklah diragukan bahwa beberapa binatang mempunyai sistem komunikasi yang menakjubkan dan sederhana, serta komunikasi yaitu advert dalam memberikan tanda bahaya dan makanan akan kebutuhan seksualnya. Pasti memiliki bahasa. Hewan semua itu memiliki bahasa. Karena kita ini memiliki masa dan dunianya masing-masing, pasti kita akan sulit untuk tahu bahasa hewan itu gimana, bahasa ini gimana. Dan kita pasti yakin dunia ini luas, bumi itu luas, alam itu banyak, ya kan? Jadi kita tahu bahwa semua itu memiliki bahasa. Kemudian faktor linguistik, tadi kan biologis kan? Faktor yang kedua itu faktor lingkungan. Ya seperti kita bicarakan tadi ya, faktor lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa dalam belajar bahasa tidak dapat melakukan dalam keadaan sepi, tetapi kita membutuhkan interaksi dengan orang lain. Ya tentu kalau kita berbahasa dengan keadaan sepi, mana lawan bicara kita? Nggak ada kan? Ya, jadi perlu adanya orang lain. Terdapat beberapa hal yang penting dalam perkembangan bahasa, yaitu perubahan kultural dan konteks sosial kultural bahasa, dukungan terdapat bahasa dan pandangan behavioral. Yang pertama itu perubahan kultural dan konteks sosial kultural bahasa. Nah, gitu yang kita bahas ya. Kultural sosial membuat manusia untuk lebih mengembangkan cara berkomunikasi dengan orang lain. Konteks sosial kultural terus-menerus memainkan suatu peran yang penting dalam perkembangan bahasa akhir-akhir ini, ya kan? Mengembangkan bahwa peran orang dewasa sangat penting untuk mengembangkan perkembangan bahasa anak, serta psikologi lain yang benaran juga menekankan bahwa orang dewasa akan orang tua sangat penting ya, atau guru dalam perkembangan bahasa anak agar anak mencapai perkembangan yang optimal. Jadi kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru atau kita sebagai orang yang lebih tua memberikan pengertian atau mengajari kepada peserta didik atau kepada anak-anak untuk berbicara yang baik dan benar, ya kan, supaya perkembangan bahasanya yang optimal. Mungkin itu saja dari materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Apabila ada salah hilapnya mohon maaf. Kita akan lanjut di materi pembelajaran bahasa Indonesia ya, yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.